Ya, ini vlog 2 untuk membuktikan konsistensi gue pada Alay dan juga teman-teman bahwa gue adalah YouTuber nomor 1 di Indonesia. Kali ini gue mau bikin Q&A karena perjalanan menuju rumah. Gue hari ini mau ke rumah, mau cek progresnya. Itu kan 45 menitan sampai sejam. Jadi gue akan bikin Q&A berdua bareng sama bos gue nih di mobil. Jadi gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Oke, see you. Pertanyaan-pertanyaannya ada di sini, oke? Oke guys, sekarang kita on the way ke rumah gue, mau lihat progresnya seperti apa perkembangannya selama mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya, udah dimasukin sama kontraktor buat renovasi. So we'll see. Dan selama perjalanan ini di sini tercatat 48 menit menuju rumah. Kita bakal Q&A. Pertanyaan pertama tanpa basa-basi lagi. Ini gue rangkum jadi satu karena pertanyaan banyak banget, benar-benar banyak banget dan semuanya rata-rata template. Pertanyaan, bang gimana sama Mbak R, bang gimana balikan nggak, bang gimana akan udah balikan tapi ini ya bang apa private relationship bla 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 bla. Pokoknya gue akan merangkum semua pertanyaan tentang Erika dan juga Andrew ke satu pertanyaan di awal ini supaya kalian mendapatkan rangkumannya menjadi satu dan tidak ada yang kemana-mana lagi pertanyaannya. Yang pertama, gue sama Erika masih putus dan belum balikan dan gak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya karena gue bukan Tuhan ya, gue tidak bisa meramal, gak bisa ini bakal kayak gini, enggak. Cuman sejauh ini kesepakatan kita masih sama, masih temenan saja, jadi teman baik. Belum ada sama sekali rencana balikan atau apapun, cuman masih temenan aja. Tapi hubungannya yang kalian lihat guys, hubungannya baik-baik aja. Terus menjadi sahabat sekarang. Kalau di Braver tuh sebutannya sahabat metal ya. Intinya nggak mau merusak tali silaturahmi, pengennya temenan aja. Dan memang kalau mau gua kasih jawaban yang agak klise ya, nggak semua hal bisa dipaksakan. Jadi ada beberapa hal memang nyamannya di sini, ada yang nyamannya di sini, ada yang nggak cocok di sini, ada yang nggak cocok di sini. Jadi mungkin yang kalian lihat, yang kalian rasain, atau mungkin yang kalian nonton di VT-VT di TikTok ataupun dimanapun, padahal kalian cocok banget bang, bla bla bla. Sama, kita juga memiliki perasaan yang sama pada awalnya, tapi setelah dijalanin dan kita doang yang tahu. Kalian kan nggak tahu, Raka aja nggak tahu, yang even setiap hari sama gue. Jadi memang gue berdua sama Erika doang yang tahu, yang ngerasain. Kayaknya ini nggak bener deh, ini nggak feeling right gitu, nggak feeling oke. Jadi ya udah temenan aja. Dan setelah kita jalanin temenan, ternyata seru gitu. Ternyata lebih cocok jadi teman. Ternyata memang lebih nyamannya di teman baik. Tapi masih saling support, saling ketemu. Yang pasti saling bercanda juga, masih sama kayak dulu. Cuman bedanya statusnya aja. Terus gimana soal Andrew? Lo akan tetap jadi bapaknya gak bang? Tetap jadi dedinya gak? Of course. Kalau selama hubungannya apa sih namanya coy, hubungannya tuh psikologi, akan selalu sampai kapanpun gue akan tetap menganggap Andrew sebagai anak gue, walaupun bukan hubungan darah ya. Tapi dari hari pertama gue ngeliat dia, gue ngurus dia lahiran segala macam, gue udah menganggap dia sebagai bagian dari keluarga gue dan hidup gue. Jadi akan tetap seperti itu. Tapi kalau status kan kita nggak tahu ya. Nanti gue akan punya pasangan, Erika akan punya pasangan ke depannya nanti, kan kita nggak tahu apa yang pasangan kita mau, yang baru maksudnya. Ya itu nggak bisa gue pastikan lah. Kan bisa jadi ntar gue harus menghormati dan Erika harus menghormati pasangan kita masing-masing. Jadi ada hati yang harus dijaga. Jadi nggak boleh sampai itu sifatnya sensitif dan jadi bahan ribut di hubungan Erika nanti ke depannya atau di hubungan gue ke depannya. Jadi kalau status mungkin akan masih tetap sejauh ini fine-fine aja. Tapi kalau psikologi ya gue akan tetap menganggap dia sebagai anak. Tapi kan udah ngomong sama Erika juga, masih boleh gak manggil Andrew? Masih boleh gak mengakui kalau aku dedinya Andrew? Boleh, katanya boleh kok, sampai kapanpun boleh katanya. Tapi kan nggak tahu ntar dia, kan kita nggak tahu ya, dia akan punya papa sambung beneran yang official atau gimana. Misalnya nanti amin Erika nikah sama cowok lain segala macam, kita nggak tahu. Terus kan belum tentu nanti diizinin cowok, misalnya
gue nggak mau ya ada orang lain yang mengaku-ngaku misalnya kayak gitu, let's say kita nggak tahu lah. Cuman kalau psikologi gue akan berjanji nggak ke kalian tapi ke hati gue sendiri, ke diri gue sendiri, it will be last forever. Jadi akan tetap di hati gue lah gitu. Tapi balik lagi kalau sama Amerika, mereka enggak, jawabannya enggak. Dan kita tidak kayak yang kalian tebak-tebak yang ini kayaknya lagi private life nih, menyembunyikan hubungan biar nggak gembar-gembor terus tiba-tiba nih. Enggak kayak gitu sama sekali. Temenan, masih temenan, dan temenannya baik banget sampai sekarang, bahkan masih suka ketemu. Dan gue juga masih suka visit Andrew. Kalian juga tahu lah kalau gue ada waktu senggang dan lagi free pasti gue ke tempat Andrew, tempat Erika juga. Itu oke, jawabannya udah gue rangkum jadi satu ya di awal. Ini pertanyaan pertama malah. Aja kita ke pertanyaan berikutnya, oke? Nih ada yang nanya, Rak, ini berarti buat lu. Apa? Gimana ceritanya awal mulai Raka kerja bareng sama Bang V? Lo berarti yang cerita. Tahun lalu September ya, Jogja. Itu yang dari Bandung Ya, ya? Dari Bandung mau disuruh ikut ke Jogja sama Iman. dalam rangka Ikut aja. liburan ya? Liburan. Sama Iman, tapi Imannya nggak bisa. Terus di Jogja ya udah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba diajak kerja. Ngobrol ajak kerja, ya udah. Ya gimana jelasin anjing ini udah yang detail anjing. Kalau cerita ini kan Q&A, vlog, ini vlog gue loh. Gimana detail kan emang begitu ya. Enggak, masa ngomongnya gimana, ceritanya gimana, lagi mabuk apa gimana tuh kayak gitu. Lagi makan, terus makan di hotel tuh. Di hotel tiba-tiba diajak ngobrol. Mau Picong ajak kerja, lu mau kerja mau ke. Terus gua bilang gua tanya bokap nyokap gua dulu. Udah, habis dari situ besokannya ternyata dibolehin sama bokap nyokap gua kerja malam gitu kan. Ya udah deh kerja. Nggak seru ya. Gue bingung cerita detailnya gimana. Gue ceritain ya, Ya, tapi detail, nggak apa-apa. ya. Jadi- yang mana detailnya? Sampai sebelum gue ngomong ke lu, yang gue cerita gue udah ngomong ke Rio dan ke Iman, boleh? Yang berarti yang gue belum tahu. Lu belum tahu, Ya. boleh gue ceritain. Boleh aja. Jadi ceritanya gue itu kenal sama, ini balik jauh banget ya, jauh banget, gue track back jauh banget dah. Gue kenal Rio, enggak bukan Rio deh. Gue kenal Raka, Iman, Kiki, Iki, siapa lagi? Robot, Banoy. Iya bener kan ada Banoy ya pada saat itu ya. Siapa lagi? Vindi udah duluan. Vindi tuh dari gua dulu main sama geng-gengan mantan gua, dia udah deket. Pokoknya awal-awal banget ya, ini yang kalian tahu aja ya. Robot tuh yang bincang, kalau kalian tahu ada namanya Rizal yang jalannya kayak robot. Nah itu kita manggilnya robot, tuh itu Rizal namanya robot. Iman itu tadinya nggak kenal sama kalian, bener gak? Nah, Ya Iman tuh nggak kenal sama Raka, sama Rio tuh nggak kenal. Jadi semua itu mereka berangkat dari followers. Jadi Raka, Iman, Kiki, Iki, robot itu berangkat dari followers. Jadi gue dulu waktu masih kerja di Tipsy Monkey, kalau hari Senin itu kadang gue suka gabut, hari Minggu atau hari Senin lah gue suka gabut, terus gue suka ngepost story info tonight. Nah mereka nih yang suka ngechatin gue nih, karena mereka suka masuk ke live gue. Dulu kan gue sering live IG kan. Raka yang paling sering masuk. Dulu tuh dia kalau masuk tuh ngecengin gue mulu, kayak suka bercandain, suka ngejokes di kolom komentar. Dan gue notice ada keberadaan nih orang, karena menurut gue komen-komennya nggak so asik tapi lucu. Karena dulu kalau komen so asik nggak pernah gue ladenin, sampai sekarang juga nggak pernah gue ladenin lah. Nah nih orang tuh lucu, kayak dia Iman tuh responsif dan juga selalu ada kalau gue live. Dan gue nggak tahu kenapa. Lu follow gue aja, gue nggak tahu dari mana itu lu belum cerita. gue nggak tahu, gue lupa. Dia follow gue, intinya sering komen-komen di live chat. Akhirnya secara sosial media kita berasa kita udah kenal lah, karena sering ngobrol di live chat. Akhirnya dia DM gue pada hari, gue lupa lah, pokoknya intinya hari-hari gue gabut dia DM, "Bang, ayo sini bang, nongkrongnya di Amora." Gue bilang boleh deh, ayo deh. Amora itu kalau kalian tahu tempat Bronx di daerah Jakarta Selatan, di Kemang ya pertama kali ya. Lu kemana? Iya gue Kemang. Di Kemang gue nemuin Iman. Pertama chatnya gini, "Bang sini Kemang, mau gak nongkrong di Amora, tapi rada kurang, tempat nongkrongnya panas." Udah gitu
nggak inilah, nggak kayak klub yang lu biasa main yang mewah gitu, intinya kayak gitulah ya. Gue bilang ayo aja boleh, kau kan gue emang nggak kagak terpatok sama gitu-gituan coy. Gue tuh kalau emang seru, kalau emang rame, asik ya apa ya, gue bilang gue nggak peduli mau minumnya Amer kayak minum apa, gue nggak peduli. Akhirnya gue iyain lah nih si Iman nih ceritanya nih. Waktu gue iyain ternyata gue ketemu di Kemang tuh ketemu robot. Gue bilang siapa nih, kok jalannya godek nih, gue bilang. Ketemu robot, cuman waktu itu nongkrongnya memang beneran nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa? Nggak nyamannya tuh tempat duduknya deket toilet, bau. Jadi dapat tempat duduknya itu deket toilet, udah itu, wah itu karena penuh banget jadi mungkin bau ya. Gue nggak peduli sama panasnya sih, panasnya menurut gue ya udahlah. Baunya itu yang gue nggak tahan, kayak bau keringet, bau toilet orang bolak-balik, gimana sih kebuka mulu pintunya. Wah kayak enggak deh. Nah ternyata ini monyet lagi di Amora juga, tapi yang di Blok M ya. Gue bilang mending kita ke Amora Blok M deh, karena di sana setahu gue AC, kata Iman gitu. AC sana kok adem. Terus yang main tuh Erga, ada Daket. DJ. Enggak dong, enggak ada Erga waktu itu, yang main masih Gali. Erga Daket yang kan gue ngechat lu sini, gue kira lu udah kenal sama Erga sama Daket. Terus lu nyusul rame-rame. Oh iya, udah kenal. Ya maksudnya udah pernah ketemu, Iya ternyata iya baru iya ketemu iya di iya situ. iya iya iya. Sini ada Erga sama Daket. Bener, gue nyamper Erga sama Daket. Wah iya bener. Nah, gue kira lu udah pernah ketemu, udah kenal dekat. Ternyata baru ketemu di situ. Enggak, udah pernah, emang udah pernah ketemu. Singkat cerita pokoknya gue nyamper Raka ke Amora Blok M. Ya akhirnya kenal, dan gue kenalin dia ke Iman, gue kenalin dia ke robot. Akhirnya mereka semua kenal dan akhirnya follow-followan terus jadi bikin grup. Nama grupnya tuh ABP dulu, anak buah Picong. Nah bikin grup WhatsApp. Nah di sana tuh jadi kita suka share kegiatan. Hari ini kemana nih, hari ini kemana, jadi dari situ jadi temenan awalnya. Udah singkat cerita, jadi dari followers ke temenan. Gue ngeliat Raka tuh, dia kan dulu nganggur ya, nggak ada kerjaan. Terus ya gitu kayak dari segi finansial gue ngeliatnya kurang. Terus gue ngeliat nih anak masih muda, cuman yang gue tahu tuh dia pengen kerja, cuman nggak tahu mau kerja apaan, karena kuliah juga kalau nggak salah lu berhenti ya. Berarti. Kuliah berhenti, beda sama Kiki. Kalau Kiki yang beneran ada tuh, dia orang ada tuh ya. Nah gue ngomong ke Rio sama Iman, gue bilang gue mau sebenarnya kalau ngomongin perlu atau tidak, gue pada saat itu gue belum perlu banget PA, tapi gue pengen Raka kerja. Akhirnya gue ngomong ke Rio sama Iman, yang tadinya mau Iman dulu jadi PA, cuman karena satu dan lain hal nggak jadi. Akhirnya gue ngomong ke Rio, si Raka gimana ya? Si Raka oke kok, coba aja ngobrol. Nah akhirnya baru tuh kejadian di Bandung. Gue bilang si Raka aja ke Jogja deh, sekalian liburan. Dia kan belum pernah kemana-mana kan, Jakarta mulu. Aja ke Jogja. Akhirnya gue beli tiket segala macem, berangkat Raka ke Jogja. Kita jalan-jalan tuh, kalau nggak salah lagi package bukan sih? Enggak. Lagi acara apa itu ya? Itu doang. Ya pokoknya Raka ikutlah ke Jogja, sekalian jalan-jalan, dan dia kenalan sama teman-teman paket Sarmi Jogja. Udah dari sana gue bilang ke dia, Rak lu mau kerja gak? Karena gue lihat lu kan masih muda nih, masih punya jenjang karir yang panjang, masih berpotensi, banyak lah bisa kerja. Kalau lu mau kerja, dan kan ada ya orang yang kagak mau kerja, emang males. Nah kalau dia enggak, dia emang mau kok gue mau kerja. Soalnya gue pengen, intinya pengen membantu keluarganya lah dari segi finansial. Gue bilang ayo lo kerja sama gue, kerjaan lo gini, nanti sambil lo kerja belajar apa aja job desknya segala macam. Kalau sekarang jujur gue nggak tahu job desknya apa aja, soalnya gue kan terbiasa berdua sama Rio ya dulu, dan menurut gue bisa berdua doang. Dan sejak hadirnya dia, ya itu dia juga sama lah, dia sama Rio berdua. Gue bukan nyari orang yang pinter guys, kalau di staff gue jujur, gue bukan nyari orang yang jago, yang pinter, karena Rio juga awal gue hire tolol banget. Gue mencari orang yang pengen kerja dan mau belajar, apalagi jujur udah pasti lah. Nah mereka berdua tuh memfulfill kriteria itu, makanya yaudah deh sampai sekarang makanya jadi kerja bareng gitu. Singkat cerita gitu, singkat. Pertanyaannya, Raka udah punya pacar belum? Belum. Raka sering nggak pakai sempak ya kok? Masih sempak. Bisa tahu. Jika nanti sudah pensiun nge-DJ, kira-kira bakal ngapain dan jadi apa? Nice question, dan tapi udah pernah gue jawab. Gue pengen punya usaha sendiri, pengen punya bisnis sendiri. Contohnya nih lagi bangun bisnis sama Aloy, sama Mas Abdi.
buka F&B, tempat makan gitu. Mudah-mudahan nanti sukses. Dan juga lagi mau jalanin lagi clothing brand gua yang namanya Purple Supply. Terus nanti mau juga bikin mungkin usaha-usaha yang lain lah ya. Dan pengennya bareng Aloy, karena gue mau berdua sama dia tuh sampai tua kita tetap temenan dan kerja bareng gitu. Suka aja gitu. Bang, lo sama Raka seleranya sama gak soal interior rumah? Terus kalian suka berantem? Oh, emang gue suami istri, masa ngurusin rumah bareng? Masa gue ikut campur rumah. masa Raka, aku nggak suka ya kok kayak gini aku nggak suka ya, aku mau ini warna putih ya. Enggak, itu terima aja anjing. Tahu. Buat Raka nih, Raka pengalaman apa yang paling berkesan selama kerja sama Bang V? Kemarin Jogja sih, yang setahun banget pas Jogja hotel sama itu sih. Oh, itu bab ya. Udah kaget sih. Jadi selama anniversary lah, bisa dibilang anniversary dia kerja setahun sama gua. Kita main di tempat yang sama. Enggak, tempatnya beda. Hotel sama. Main di kota yang sama, main di kota yang sama. Tapi hotelnya sama ya? Hotelnya sama lu yang 3 tahun Jogja tuh, main di Jogja. Oh iya, gua ke 3 tahun main di Jogja anniversary ya. Raka tuh siapa sih Bang? Ada gak? Bukan, tadi udah ceritain ya. Resolusi 2026 sama Bang V. Nice. Kalau kerjaan puji Tuhan gue udah cukup bersyukur lah sama kerjaan yang sekarang. Gue gak minta muluk-muluk, tetap dilancarkan aja, gak minta lebih lagi. Sustain aja, konsisten. Kalau dari hal lain gue minta disehatkan terus, selalu happy, kerjanya bahagia, gak ada drama-drama lagi, makin bisa nyenengin banyak orang, bisa bantu banyak orang, keluarga terutama. Nyokap gue sehat-sehat, Andrew sehat-sehat, Erika juga, semua teman-teman gue, keluarga gue dari Package, Triple A Clan, semuanya pokoknya Arab, Aloy, Wisnu, segalanya gak bisa gue sebutin semua lah ya. Semua sehat-sehat, orang-orang yang gue sayang dan sayang sama gue semuanya sehat-sehat dan bahagia terus. Pokoknya resolusi 2026 gue gak muluk-muluk, gue pengennya bahagia. Ya itu aja, gue mau comeback guys. Kalau nanti syukuran rumah baru Mbak R diundang, pasti diundang, tenang aja. Gue mau pamer ke dia, ke Erika bahwa rumah gue bagus walaupun tidak besar. Kangen Andrew gak kok? Menurut gue ini pertanyaan yang lumayan bodoh ya, jadi gue gak jawab. Kemarin waktu di Jember nge-DJ kagak. Orang kemarin visit apa tuh namanya, tempat usaha barunya Aloy, TP Mejot. Oh Brevi, nama styling rambutnya apaan dan ada niat lain potong pendek? Gak ada niat potong pendek lagi, ada, tapi gak tahu kapan. Nama style sekarang kayaknya slick back deh. Kalau dulu namanya slick back, kalau sekarang gue gak tahu namanya apa guys. Serumah nanti sama Raka, yes, nanti bakal serumah sama Raka sama Iman dan ada satu kru lagi yang nggak tahu siapa. Kemungkinan besar sih ada, gue udah punya nama di kepala gue, tapi nggak tahu dia bisa apa enggak. Nah, ntar bakal tinggal bareng tuh berempat. Apa yang dikangenin selama ini kok, dan momen apa yang nggak mau sampai terulang? Yang dikangenin selama ini, yang pasti era-era gue live after marathon sih, karena itu seru banget. Terus juga ya bisa dibilang nggak sekarang lah gue di hate-nya gitu, masih dalam taraf normal dan masih segmented, pasarnya masih pasar gua, market yang punya gua, yang memang tahu gua tuh bercanda kayak apa, ngejokesnya gimana, ngomongnya kayak emang kayak gitu, perilaku emang kayak gitu, jadi orang tahu oh ini emang Vicong aja. Cuman mungkin sejak kemarin ngejalanin hubungan sama Erika kan pasti dapat exposure-nya lebih gede banget lagi, karena kan Erika segede itu ya di internet ya. Dan tidak dipungkiri gue juga menambah fans baru. Cuman gue nggak bisa menyalahkan fansnya atau menyalahkan hatersnya sih. Mungkin di guanya kali memang udah harus lebih dewasa dalam segala hal ya. Cuman jadi nggak asik aja. Jadi gue adalah bukan hidup gue nggak asik ya, cara gue bersosial media jadi kurang nyaman aja guanya gitu. Padahal dulu hidup gue seseru itu gitu. Walaupun memang semakin kita dewasa makin banyak yang memang harus diperbaiki dalam aspek manapun. Mungkin dalam cara gue berucap, cara gue bercanda, cara gue ngeladenin haters, cara gue ngebalesin komen, itu yang mungkin dari Erika gue belajar banyak gitu. Ternyata gini ya. Dan sampai sekarang gue masih gak nyaman sih kalau dibilang, oh lu kan seleb bang, lu kan artis bang. Enggak, gue masih gak nyaman sih. Gue masih nyamannya predikatnya SDJ aja gitu. Jomblo atau udah isi, dah itu aja. Sekarang masih jomblo.
pengennya sih jomblo terus sih. Gue sampai belum tahu sampai kapan pengennya jomblo aja guys. Pernah marah banget gak sama Raka? Kalau pernah karena apa? Kenapa tuh Rak? Marah banget. Kayak marah aja deh. Nggak pernah marah banget. Kenapa? Gara-gara yang AirPod hilang. Itu marah aja sih. AirPod hilang sama Nintendo ketinggalan. Ya sebenarnya sifatnya teknis ya. Kerjaan. Marah gue bukan sama Raka doang sih. Gue mungkin kalau mau ngomongin marah Rio lebih kenyang. Lebih kenyang jauh, lebih katam lah Rio kalau soal gue marahin. Cuman sifatnya operasional sama teknis, nggak yang personal gitu. Rio sih yang lebih kenyang. Kalau mau tanya, Marah-marah. iya karena Rio lebih sering gue omelin parah dibanding Raka. Kalau Raka ya dua-duanya sih. Sebenarnya kalau ada salah, kalau masa orang nggak salah dimarah-marahin kan aneh cok. Ada keinginan pensiun muda bang, emang gue muda, gue juga udah tua. Hal yang nggak pernah disangka terjadi di tahun sekarang apaan kok? Semuanya, sumpah semuanya. Pertama dari beli mobil ini, kedua punya pacar Erika, ketiga punya Andrew, keempat rumah gue jadi juga di tahun ini. Banyak semuanya guys, banyak berkah dari Tuhan yang gue dapat di tahun ini dan juga musibah juga. Jadi musibahnya juga banyak, itu nggak cuma berkat doang. Musibahnya juga banyak, kena drama gede banget, kena hate gede banget, kena hujat parah banget. Semuanya baru di tahun ini tuh semua gue kayak terlalu dor banget dah. Jadi ya, kalau orang-orang bilang, aduh gue nggak siap buat ini, aduh gue nggak siap buat, lu emang nggak pernah siap, cok. Lu tuh emang nggak pernah, kita tuh memang didesain sama Tuhan nggak pernah siap sama segala hal. Cuman yang bisa gue pastikan selama lu ngejalanin itu jujur dan juga berani, kayaknya bisa-bisa aja gitu. Mau dari masalah, dari berkat, kalau lu ngejalaninnya jujur, berani, bertanggung jawab, kayaknya lu akan belajar buat ngadepin itu sendiri dan itu jadi skill unlock lu nanti gitu. Oh ternyata ini tuh caranya gini ya, oh ternyata ini tuh cara gini. Sama lah guys, semua hal dari kita born baby itu kan newborn juga kita nggak pernah tahu cara buat jalan gimana, buat merangkak gimana, buat ngomong gimana. Yang akhirnya pada saat kita ngejalaninnya sendiri jadi tahu cara ngomong, cara ngitung, cara berpikir, cara menentukan decision. Itu kan learn by doing yang diajarin sama hidup, yang nggak bisa diajarin sama orang lain gitu. Lu harus ngerasain sendiri. Apa pesan yang mau disampaikan untuk Andrew di masa depan bang? Apaan sih kayak ini? Hey kids, enggak udah itu mah nggak usah. Cukup gua aja main Andrew Amerika yang tahu. Apa harapan Kobrev buat hewan peliharaan ayam warna-warni itu? Saya sih Aloy. Harapan gue masih sama guys, tetap humble dia, supaya tetap humble ngejalanin semuanya. Lebih sukses dari ini karena gue yakin dia belum di limitnya sekarang, belum ada apa-apanya sekarang, bahkan belum setengahnya mungkin. Dia masih bisa lebih besar dari ini jauh. Jadi harapan gue Aloy gak cepet puas, tapi ingat Loy kalau kerja istirahat, jangan dipaksain terus, jangan dientak-entak mulu, ntar kalau sakit malah jadi nggak bisa kerja. Terus mulai dipilih-pilih mana yang harus diiyain, mana yang harus ditolak, karena lo itu orangnya nggak bisa nolak. Jangan ya enakan mulu jadi orang. Terus yang pasti harapannya sehat-sehat terus, senang terus ngejalaninnya, karena beberapa hal kayaknya buat gue ngeliat Aloy itu dia stres bukan happy gitu. Nah gue pengennya lo kerjanya happy. Yang pasti, dan gue percaya nggak perlu gue doain karena gue yakin Aloy nggak gitu. Jangan pernah lupain orang-orang yang pernah bantu lu dan yang ada di sebelah lu atau depan lu atau belakang lu atau kiri kanan lu lah, pokoknya itu nanti kalau lu udah sukses. Dan gue yakin Aloy nggak perlu diingetin soal itu. Dia bukan orang tipikal orang yang kayak gitu. Dia ingat siapa aja yang nolong dia, siapa aja yang nyakitin dia tuh dia inget kok. Jadi harapan gue ya yang tadi lah, semoga lu bisa menjalani ini lebih dari sekarang. Jangan cepat puas, stay thirsty. Lo bisa jauh lebih besar dari ini. Amin. Terus gini pertanyaan, kenalin gue sama Arab bang? Mau ngapain? Nah, Ini ada pertanyaan tolol lagi nih.
Jadi beneran putus atau kemarin itu kontrak doang? Boleh ngomong jorok gak sih? Kenapa ya banyak orang-orang tolol ya? Pertanyaannya sama semua deh guys. Dan ntar kita lanjut waktu sudah sampai rumah aja ya. Bye guys, dan hujan juga, berisik. Ya finally udah nyampe di rumah gua. Oh, kelihatan nggak? Ini turun dah. Lagi hujan guys. Apa kabar? Mana nih om? Belum. Kita sudah memasuki area rumah. Oh ini ya yang di ini om? Yang dilebarin ini kan? Iya. Oh iya. Oh boleh ya? Tapi ntar akan jebol ke sana. Enggak om. Oh enggak. Belum bisa om ini. Oh. Tapi nanti kalau mau coba saya update ke itunya deh. Yang rumah itu om dia bantuin juga. Oh iya. Terus yang bawahnya dia bantuin juga. Nanti coba saya tanya. Ini master bedroom yang lagi dikerjakan sama Om Agus. Wah rumah saya full hitam om. Hitamnya tuh yang gloss apa yang doff om? Doff kali ya. Doff aja ya. Doff ya. Biar sama si ini nih rangka-rangkanya. Nah ini kamar gue nih guys, yang lagi di jebol. Ini kan saya lagi konten nih om. Hah? Ditanya konsep rumahnya apa om? Konsep rumahnya Om Brevi nih maunya di super dark, berarti kita di industrial. Industrial ya. Ya. Pokoknya Iya sih, masuknya benar. kayak Batman Cave ya om. Nah oh ya om kan mau tulisan yang Brevi itu. Iya, itu Di buat mana, di Om? studio. Oh di studio, bukan di sini nih? Bukan. Oh, di sini ya. Jadi misalnya meja kerjanya tadi tuh di jendela atau di kirinya nih. Jadi di atas meja yang kiri pengen ada logo Brevi. Itu om tipenya tuh yang pakai sepatu sampai atas atau pakai sandal? Enggak. Di bawah lepas. Kalau lepas, pakai sandal hotel gitu nggak? Enggak. Si nyekernya di rumah. Kira berarti ya. Berarti ini nggak perlu tempat taruh Nah, sepatu. semua SPC kecuali kamar mereka. Karena kamar mereka tuh di SPC percuma karena space-nya kan udah ketutup sama kasur, apa, lemari. Jadi kamar mereka nggak usah SPC. Berarti di studio juga ya? Studio SPC. Kan 40 kita nggak boleh kan, biar nanti pas di ceilingnya itu nggak sia-sia. Iya, nanti saya tetap ratas ya om ceiling topnya. 40 juga. Enggak, yang paling kelihatan lebar. Nah dia pas nyampe Ya, gantung di di sini sini. aja, maju di sini dikit, gantung sini. Jadi dia nanti nggak ganggu yang gantung om. Ya, sama ini kan nanti dikasih kan meja ini kan mau dikasih lampu kan digambarkan. Ya, gue mau meja sajen nih mana meja sajen Hah? buat menyan. Menyan di sini biasanya udah kasih kamar mandi. Ya, sekian guys. Vlog hari ini bertemu sama Jero Interior dan juga Om Agus nih yang ngurusin rumah Adnan Veron by the way. Kalau Jero teman kuliah gua, dia dulu narkoba mulu, akhirnya sekarang udah. Ini rumah Habib tuh mobil Habib tuh. Ya inilah rumah sederhana saya guys. Semoga bisa nyaman ya ditinggalin sama monyet-monyet itu tuh. Dar. Bye guys, see you on the next vlog.